Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parita Bibo di 102. Kali ini saya akan mengajarkan tugas teknik dasar olahraga favorit saya. Olahraga favorit saya itu ya catur. Jadi saya bisa menjelaskan beberapa teknik dasar dan teknik catur. Tapi itu saya nggak menjelaskan secara spesifiknya aja, dasar-dasarnya aja. Pertama, kalau kalian harus mencatur itu harus disusun secara ini, disusun sesuai aturan, nggak boleh acak. Benteng kiri kanan kuda sebelahnya, terus tengah-tengah raja, sebelahnya ratu. Nah, tuh sebelahnya ratu sama raja bishop, lalu depannya pion semua pasukannya. Lalu bikin denda catur itu putih hitam hitam, di tengah putih lagi, jadi kadang kayak pola zigzag gini. Dalam catur kita harus mengerti yang namanya fungsi dari semua bidak ini, kayak pion sampai raja tuh kita harus tahu fungsinya apa aja. Pertama, pion ini fungsinya tuh maju, dia cuma bisa maju pas dia makan kuda atau makan pion lain tuh dia majunya kiri kanan. Jadi maju terus dia makan, makanya tuh arahnya kiri kanan. Lalu benteng nih kayak tank lah gitu, dia tuh maju aja tapi dia depan kiri kanan tuh dia maju. Kayak benteng ya kan pertahanan. Lalu kuda nih dia jalannya huruf L, kuda jalannya huruf L, jadi dia kemana aja tuh kayak huruf L, lintang kiri lintang kanan tuh kayak L aja, depan belakang huruf L jalannya. Dan kuda nih kayak perannya tuh lebih bisa bervariasi aja. Saya suka kudanya tuh karena dia bisa makan dari bagian mana aja, jadi kayak dia menggerogoti semua pasukan aja gitu. Lalu ada bishop, jadi bishop nih juga saya juga suka juga nih. Di bishop itu dia jalannya miring, jadi nggak lurus, miring kiri kanan miring. Dan dia kalau tergeser aja maju tuh, mama dia majunya kayak tentang kiri, makanya dia jalan tuh miring. Lalu ada yang namanya queen nih, queen ratu. Jadi kalau queen tuh dia anggota, kayaknya tuh kalau saya bilang tuh anggota yang paling oke di catur ini, karena dia tuh punya jangkauan yang bebas, dia tuh bisa kemana aja di dalam ratu. Karena yang anggota yang paling oke, jadi kalau dapat bunuh ratu punya lebih gede. Kalau pion ya cuma satu, benteng 3, kuda 6, bishop 3. Nah, dan terakhir raja. Jadi kalau tahu lah kalau catur tuh ya kita harus kalau mau menang ya menyekak raja gitu, bikin rajanya kejebak nggak bisa bergerak, jadi dari manapun kita bakal mati ya kan. Raja ini dia tuh majunya sepihak aja, kayak masih dia jangkauannya bebas tapi itu dia majunya nggak sejauh ratu, jadi kayak satu bijak. Jadi kayak kalau dia di dekat si raja di dekat 4E, ya dia geser aja kayak 5E, nggak nggak jauh banget lah nih. Kalau ke 4E terus kayak F1 gitu, kayak ratu tuh bisa, cuman di raja tuh nggak bisa banget. Kalau saya bilang ya seperti tadi tuh ya, poin-poinnya kan udah saya jelasin. Kalau dapat pion berapa poinnya. Lalu kalau saya bilang di catur itu memang kita harus mengerti bagaimana pilihan kita buat bisa menang. Di jam catur kita tuh harus bikin yang namanya rencana, plan, strategi gimana kita bisa ngalahin pemain ini. Kalau pemainnya bisa kita kuasai gitu ya kan, ya oke.
Makanya saya bisa menjelaskan kalau catur itu kita harus tahu ngerti semuanya apa yang ada di dalam catur tuh, kayak pion semua kita harus ngerti. Bahkan pion itu aja yang kayak nggak spesial aja tuh deh, kalau maju deh bisa jadi apa aja. Dan semua orang kan pasti suka kalau pas pion maju ya kan, pas dia udah paling mentok situ di bagian bidak lawan tuh dia bisa jadi apa aja, bisa jadi kuda atau apa ya. Kalau orang banyak kan milihnya jadi ratu kan, pion itu pionnya. Pokoknya kita harus ngerti bagaimana rencana kita biar kita bisa menang lawan pemain yang kita lawan. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang ada salah bisa kita koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.